Masa yang begitu banyak ya pecinta hijab 1000 itu, tapi kok nggak ada gitu yang bisa ngasih tutorialnya lewat YouTube gitu. Sangat-sangat disayangkan banget ya guys ya. Nah, Hijab Lovers, welcome back to my channel. Jumpa lagi di channelnya Indra Bruno. Guys, kita bincang-bincang sedikit saja ya nih. Jadi mirisnya saya ya itu ketika saya punya hijab ya, itu benar-benar sangat miris. Kenapa miris? Hijab itu kan banyak sekali pecintanya ya, peminatnya, bahkan dari tahun ke tahun itu dia melonjak ya, sampai harga jual hijabnya pun sekarang ya udah lumayan loh. Kalau dulu zaman saya sekitar tahun 2018 ya, harga di bawah 10 juta misalkan ya, di 7 juta atau 6 juta 8 juta itu udah dapat hijab yang bagus ya, yang bahannya itu bagus loh, hampir mendekati ke orisinil ya. Tapi untuk sekarang kan harga di bawah 10 juta itu kan suratnya nggak ada, bahan apalagi kan banyak yang kropos, sasis dan sebagainya ya. Nah, mirisnya saya itu di sini dari tahun ke tahun itu banyak banget ya bertambah pecintanya, penikmatnya untuk hijab 1000, tapi mau nyari tutorial misalkan ya, mau nyari tutorial di YouTube itu nggak ada, karena kebanyakan yang saya lihat ya untuk pecinta hijab itu bermainnya di Facebook. Nah, sehingga pada saat saya ingin mencari tutorial misalkan ya, dulu nih pengalaman saya pribadi mencari tutorial misalkan cara bongkar karbu gimana sih, ganti oli gimana sih, di mana sih lubang pembuangan oli, dan cara masukin oli barunya itu lewat mana, itu saya benar-benar nggak tahu sama sekali karena nggak ada tutorialnya ya di YouTube itu. Saya sangat miris ya, kenapa gitu dengan masa yang begitu banyak ya pecinta hijab 1000 itu, tapi kok nggak ada gitu yang bisa ngasih tutorialnya lewat YouTube gitu. Sangat-sangat disayangkan banget ya guys ya. Nah, maka dari itu saya di sini nih, channelnya Indra Bruno itu ya, hadir ya buat kalian nih, buat teman-teman semuanya, agar bisa membantu setidaknya sedikit saja ya pengetahuan, mau itu teorinya mau itu prakteknya, semoga bisa membantu nih. Jadi khusus hijab kan pecintanya itu banyak ya, dari Sabang sampai Merauke itu hijab 1000 itu ada ya, bahkan sempat ada yang komen juga dari saya ya, itu yang dari Sulawesi loh, ada juga yang dari Sulawesi itu. Mereka kan butuh ilmu juga ya, apalagi spare partnya kan kalau misalkan di luar Pulau Jawa itu kayaknya ya masih susah, karena ya begitulah, mobilnya ada tapi spare partnya lumayan susah juga. Dan ada juga ya di grup FB itu saya lihat di Malaysia ya, di Malaysia ini mobil hijab ini masih sangat-sangat digemari ya, banyak sekali yang mencari mobil hijab. Nah, jadi nih adanya channel saya ini, saya berharapnya nih dari teman-teman semuanya, ayo kita dukung nih channel saya nih, karena dengan dukungan kalian channel saya insya Allah bisa berkembang ya. Saya udah 2 tahun nih bikin channel ya, 2 tahun bikin channel, subscriber saya alhamdulillah udah hampir 4000 ya. Terima kasih banyak nih yang udah mensubscribe channel saya, dan yang belum silahkan kalian subscribe ya guys ya, karena insya Allah nih channel saya kan niatnya hijab 1000 itu menolak punah ya, sampai kapanpun hijab 1000 itu nggak akan punah. Maka dari itu caranya teman-teman silahkan dukung channel saya nih, jadi sampai kapanpun ya hijab 1000 itu nggak akan punah. Saya akan kasih tutorialnya, kasih pembahasannya mengenai Daihatsu hijab 1000 itu seperti apa sih. Jadi sekali lagi ya, saya mohon dukungannya nih dari teman-teman, oke? Moga-moga di akhir pertengahan nanti saya tembuslah minimal 10.000 subscriber aja dulu ya. Jadi nanti kalau misalkan saya pertengahan tahun ini tembus 10.000 subscriber aja dulu ya, saya adain giveaway lah, giveaway kecil-kecilan aja dulu ya. Giveaway-nya apa, yaitu aksesoris atau spare part hijab 1000 ya, oke? Nah, ini janji saya sama kalian ya subscriber, kalau misalkan tembus 10.000 subscriber aja dulu, jangan jauh-jauh, 10.000 subscriber aja dulu kita adain giveaway, oke?
jadi di video ini kita masih Q&A ya, menjawab pertanyaan tentang subscriber nih. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari kalian insya Allah saya jawab satu persatu ya lewat video di YouTube ini. Makanya jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya dulu guys. Nggak usah banyak lama lagi, kita bacain komentar. Yang pertama itu ada dari Rojak Abdullah ya. Rojak Abdullah katanya kemarin ya, lanjutan dari kemarin, mungkin udah saya bikinkan video. Bang Rojak ini masih penasaran ya, dia katanya bertanya lagi nih, Bang, hijat aku lampu depan dinyalakan indikator panasnya naik bang, tapi kalau misalkan nggak dinyalain itu nggak naik, itu kenapa? Nah jadi guys, oke, itu nggak menutup kemungkinan ya kalau misalkan dinyalain, misalkan nih mesin nyala ya, biasanya indikator panas itu naik 1/4. Kalau yang masih orisinil ya, kipas pendingin radiatornya orisinil itu, orisinil hijat bawaannya itu 4-5 daun. Kalau misalkan masih pakai yang 4-5 daun, otomatis begitu mesin on dia akan naik 1/4 guys. Dan apabila menemukan jalan macet atau jalan menanjak, biasanya dia naik hampir ke tengah. Bukan ke tengah ya guys, tapi hampir ke tengah. Itu karena daun si pendinginnya itu, daun kipasnya itu ya masih pakai yang orisinil, yang 4 daun sampai 5 daun, itu kurang dingin guys. Makanya kalau si Bruno ya, hijat saya itu si Bruno udah saya ganti pakai yang daun 7, itu punyanya Kijang ya guys ya. Jadi kalau misalkan naik ketika mesin on dinyalakan ya, itu ampere suhunya itu naik 1/4, itu wajar guys. Itu emang udah apa ya, jadi memang normalnya segitu ya. Untuk mobil-mobil sekarang juga kalian bisa lihat, kalau misalkan mesin on dia pasti ada naik, tapi naiknya wajar cuma 1/4. Tapi kalau misalkan naik penuh full, nah itu kalian bisa cek aja dari switchnya ya, barangkali itu udah nggak normal, ampere suhunya itu nggak normal di speedometernya. Kalian bisa bongkar, cek dulu switchnya guys, biasanya switchnya yang bermasalah guys itu ya. Tapi kalau normal dia cuma naik 1/4, nggak sampai ke full ya. Oke. Nah guys, lanjut lagi ke pertanyaannya dari Max Namara Perlindungan ya. Katanya Max Namara Perlindungan itu nanyain, Bang, setelan klep ukurannya berapa? Oke, jadi untuk setelan klep hijat 1000 saya biasa ngasihnya itu ukuran 15-20 ya. Standarnya itu 15. Kalau misalkan nggak enak kalian bisa ukur-ukur lagi. Kalau saya maksimalnya di 20 ya, 15-20 guys ukuran klep yang saya suka kasih ketika saya nyervis silinder head ya. Oke, lanjut guys ke pertanyaan berikutnya, ada dari Ahmad Munjir ya. Ahmad Munjir. Jadi Ahmad Munjir bertanya, Bang, saya baru punya Zebra 1000. Tutorial yang Abang sampaikan mengenai hijat 1000, apakah bisa diaplikasikan di Zebra 1000? Nah, jawabannya seperti ini ya guys ya. Pada dasarnya hijat 1000 itu masih menggunakan mesinnya dari hijat 1000 ya, Zebra 1000, hijat 1000. Makanya kenapa dinamain Zebra 1000, karena mesinnya itu masih pakai Zebra 1000, hijat 1000 ya guys ya, mesinnya itu masih sama, cuman beda di karoseri. Untuk tutorial yang saya berikan di hijat 1000, bisa diaplikasikan nggak ke hijat 1000? Mengenai mesin itu sangat-sangat bisa, dan untuk kaki-kaki pun nggak beda jauh ya sebenarnya, cuman beda di ukuran aja sebenarnya guys. Jadi untuk kaki-kaki itu tromol Zebra 1000 itu lebih besar ya dari hijat 1000. Banyak juga yang diganti tromol hijat jadi pakai tromolnya Zebra 1000. Jadi sangat bisa lah guys, tutorial yang saya berikan di sini untuk hijat 1000 diaplikasikan ke Zebra 1000 itu sangat-sangat bisa ya guys ya. Karena karakter mesinnya juga itu bukan karakter lagi, tapi masih satu tipe, masih satu mesin. Makanya di STNK itu namanya hijat Zebra ya. Tapi kebanyakan disebutnya Zebra 1000. Tapi untuk di STNK namanya hijat Zebra ya guys ya. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada dari Mas Kicuk Channel ya. Mas Kicuk Channel katanya bertanya, Om, kalau hijat 1000 itu speednya berapa transmisinya ya? Jadi untuk hijat 1000 guys nih, normalnya itu memang 4 speed ya, tapi ada juga loh dulunya keluarannya ya, dari emang udah dari dulunya itu ada yang 5 speed. Kenapa bisa 5 speed bang? Itu yang pakai X Singapura ya. Jadi onderdil hijat itu selain dari Jepang, ada juga yang dari Singapurnya, itu CBU ya kalau nggak salah disebutnya ya. Jadi ada juga yang pakai 5 speed, itu biasanya pakai yang X Singapura. Tapi untuk masa-masa sekarang nih, banyak sekali teman-teman yang ngerubah pengen jadi 5 speed itu
diganti gearnya itu pakai Zebra ya, gear di transmisinya, karena kalian kalau misalkan ngebongkar box gearnya tuh yang ada di transmisi, itu masih ada space untuk kalian menambah gigi ya. Biasanya banyak teman-teman yang mengaplikasikan dari copotan Zebra ya, Zebra atau Espas yang 5 speed, dipakein lah ke transmisinya Hijet 1000. Jadi untuk Hijet ya, transmisinya itu emang pada umumnya itu 4 speed, tapi ada juga yang 5 speed, yaitu memakai transmisinya yang X Singapura guys. Jadi itu dia video dari saya ya. Terima kasih banyak nih buat teman-teman semuanya yang udah subscribe channel saya, dan buat teman-teman semuanya yang baru datang ke channel saya, silahkan kalian subscribe guys, agar saya itu bisa terus bersemangat ya guys, setiap hari itu memberikan informasi kepada kalian nih seputar Daihatsu Hijet nih. Karena apa? Hijet 1000 itu menolak punah, kita lestarikan Hijet 1000 ya. Jadi kalian jangan sungkan-sungkan buat dukung channel saya biar bisa lebih berkembang lagi ya guys ya. Karena tanpa dukungan kalian saya juga bukan siapa-siapa ya guys. Saya ada di sini, saya cuman memberikan pengalaman dan ilmu yang saya bisa ya, yang saya tahu, saya share di YouTube ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian juga ya guys ya. Oke guys, saya tutup videonya, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video saya. Jangan sungkan-sungkan kalau misalkan video saya bermanfaat, silahkan kalian share ya. Share di media sosial kalian, mau di WA, Instagram, atau di Facebook, silahkan kalian share ya. Kalau misalkan video saya bermanfaat. Dan akhir kata dari saya, salam madep Indonesia.